Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengkaji ayat 282 surat Al-Baqarah ini. Dan suratnya ini cukup panjang, jadi sangat menantang bagi kita. Terus kita lihat bersama-sama, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain bidainin ila ajalim musamman faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wal yattaqillaha rabbahu minhu syai'an fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini bir rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawun minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra
taktubu sagiran au kabira au kabiran ila ajali dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubu wa ashidu idza tabayatum wa la yudarra katibu wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Di ayat 282 ini ayat yang paling panjang. Kalau dihitung hurufnya ada berapa itu? Kalimatnya ada berapa? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini orang yang beriman dipanggil lagi nih. Siapa yang beriman itu? Insya Allah kita yang hadir dan keluarga. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, nah, hendaklah kamu menuliskannya. Oh, gitu. Jadi manajemen tulisan itu dari Al-Quran itu, ya, yang dikembangkan dalam kehidupan di masyarakat. Dan adalah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Masih ada nih artinya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Wah, ini udah ada saksi. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Kalau perempuan kemampuannya itu 1 laki, berarti nilainya sama dengan 2 perempuan. Jadi kalau saksi 2 tadi, kalau perempuan semuanya jadi 4. Tapi tidak begitu, mesti ada laki-lakinya. Dan janganlah, ya, nah di sini dengan saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, nah ini Pak, maka yang seorang lagi mengingatkannya, tuh gitu.
Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat berapa? 282. Cerita apa? Cerita tentang tulis menulis dalam soal utang piutang, dan soal apa? Soal saksi. Nah, di sini melihat interpretasi mufasir, ya. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang. Tuh, gitu. Dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang piutang tersebut. Nah, itu diperlu gitu ya, mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan. Sedangkan dalam tafsir Al-Munir fi Al-Qidah wa As-Sari'ah wa Al-Manhaj, menurut Wahbah Juhaili, Al-Baqarah ayat 282 ini membicarakan orang-orang mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu. Di urusan tulis penulis itu sangat diperlukan. Kalau melihat dari ayat yang panjang, maka di situ ada kandungannya, kandungan ayat. Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan, nah, seharusnya ada bukti tertulis, saksi, dan jaminan. Begitu. Kedua prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Nah, ini saling percaya. Gitu ya. Orang yang mengetahui fakta harus bersedia menjadi saksi. Bersaksi dalam kebenaran merupakan bentuk ibadah. Nah, ini. Jadi kalau minta saksi jangan susah gitu. Kenapa? Ini salah satu ibadah bagi yang punya kesempatan. Takwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu dalam jual beli, utang piutang atau muamalat lainnya mesti didasari takwa. Pada pengajian minggu kemarin itu takwa itu apa? Takwa itu kehati-hatian, taat, patuh. Takwa juga harus amanah dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak manapun. Nah, ini sekurang-kurangnya itu kandungan ayat yang kita baca. Terus pelajaran ayat ini dalam tafsir Aisarut tafsir atau tafasir. Kewajiban menuliskan utang piutang baik terjadi karena ada transaksi jual beli atau pinjam meminjam. Ini di kewajiban menuliskan.
Kenapa? Karena kita tidak tahu ini apakah akan terjadi apa gitu ya. Maka dengan tulisan sebagai bukti, ada fakta. Menjaga nikmat Allah dengan cara mensyukurinya. Kita mensyukuri bisa meminjam, kita mensyukuri bisa meminjamkan, kita mensyukuri jadi saksi, kita mensyukuri jadi orang yang hadir di situ. Jadi kalau pandangan agama itu setiap kenikmatan tentu disyukuri ya. Kemudian bolehnya mewakilkan saat mendiktekan jumlah utang piutang. Karena mungkin ada yang meminjam utang tapi orang menyebut gitulah. Pokoknya mah menyebutkan aku, Bapak silahkan. Berapa pinjaman saya misalnya. Pinjaman saya adalah berjumlah, nah si orang yang akan menerima uang itu mendengar di situ. Tapi ogah menyebutkan karena mungkin sakit gigi atau sariawan gitu. Takut tambah sakit maka disebutkan oleh yang lain, itu lebih aman didiktekannya melalui orang lain. Kewajiban berbuat jujur dan adil dalam setiap urusan, diantaranya dalam menuliskan utang piutang yang tertunda pembayarannya. Saya punya utang nih 1 miliar tapi baru punya 200 juta nih, sisanya tuliskan saja, silahkan kapan mau dibayar, silahkan kalau sudah ada. Nah, kalimat-kalimat kata kunci itu menjadi penulis untuk mencatatnya, termasuk angka berapa jumlah sisanya. Kewajiban untuk mendatangkan saksi ketika mencatat transaksi utang piutang untuk lebih menguatkan dan tidak melupakan jumlah utang dan waktu pembayarannya. Jadi ada waktunya, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Nah, ini cerita utang piutang. Jadi memang indah dalam Islam, saling menolong, saling membantu. Saksi dalam perkara harta benda tidak kurang dari 2 orang laki-laki yang adil. Harus yang adil. Jangan yang oncom-meos begitu, yang adil, yang diperkirakan orang ini dapat dipercaya. Jangan mengambil orang yang tidak jelas statusnya gitu, di mana alamatnya gitu. Pak, bisa nggak jadi saksi saya nih? Saya mau pinjam. Apa hubungan Anda dengan saya? Kata orang yang minta saksi, mungkin kenal juga enggak gitu ya. Nah, ini juga mesti di situ harus hati-hati dan teliti, terutama saksi lelaki, saksi yang jadi saksi adalah orang yang adil. Dan 2 orang wanita muslimah dapat menggantikan kedudukan persaksian 1 lelaki muslim. Cuma ada perempuan nih, boleh nggak apa-apa. Cuman kemampuan perempuan itu setengah dari laki-laki. Jadi kalau mau perempuan dua-duanya maka aman untuk seorang laki-laki. Gitu. Kemudian memperhatikan penulisan utang piutang dan bertekad untuk menuliskannya walaupun nilai utangnya kecil dan tidak bernilai. Yang nama utang itu tetap utang. Mau besar, mau kecil gitu ya, tetap utang kepada siapapun, termasuk ke anak kita, kepada orang tua kita gitu. Kan kalau anak kalau minjam itu kepada orang tua gimana? Paling sering. Kalau bayar paling ogah. Namun juga ke orang tua ya. Tapi kalau orang tua pinjam ke anak gimana? Orang tua pinjam ke anak gimana? Terus nagih. Pak udah, nah kok nggak bayar ini gimana Bapak ini? Katanya Bapak kan utang kepada saya, cek anak. Kalau utang anak mesti beres pembayaran dengan tepat, tapi kalau utang anak kepada orang tua itu biasanya mengabaikan. Kan bae mencan bogaeun lah riweuh teuing. Cek indungna gitu, cek bapana lain gitu, tagih mah tagih udah kata pona loba duit kan pona. Nah itulah hebatnya orang tua dalam kehidupan utang piutang, selalu tidak mau membebani anak-anaknya walaupun ngomongnya pinjam tapi tetap namanya pinjam dan harus ada tulisan. Mau besar mau kecil. Kemudian keringanan untuk tidak menuliskan transaksi jual beli di mana harga dan barang dibayar secara tunai. Nah, beda ini. Keringanan untuk tidak menuliskan.
yang jual beli tunai. Nah, ada si abang dari pasar nih, jual belinya tunai, nggak usah ketulisan kecuali pakai bon belinya. Bon itu tulisan itu kan, untuk ngecek barang, berapa barang yang keluar, apa saja jenis barangnya. Gitu. Ini tetap walaupun cash jual beli, tulis menulis menjadi penting. Nah, gitu. Kewajiban mendatangkan saksi pada jual beli properti, tanah dan bangunan, pertanian dan pabrik yang mana termasuk sesuatu yang berharga. Nah, apalagi yang namanya ya jual beli yang gede-gede, yang besar-besar gitu. Kewajiban mendatangkan saksi pada jual beli properti, nah ini memang sesuatu yang sangat berharga dan memang wajib untuk ada yang menjadi saksi. Keharaman untuk merugikan penulis transaksi dan saksinya ini. Keharaman untuk merugikan penulis transaksi dan saksinya. Jangan misalnya jadi saksi jadi beban nantinya, jangan begitu. Kemudian takwa kepada Allah Ta'ala merupakan jalan mendapatkan ilmu dan memperoleh pengetahuan dengan izin Allah Ta'ala. Di dasar ketakwaan itu menjadi hal yang paling penting. Keutamaan orang yang terbebas dari hutang. Nah, ini masuk surga tuh gitu ya. Dari Sauban Rasulullah bersabda, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min salasi dakhalal jannata minal kibri wal gulul wad daini." Nah, bersiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal: sombong, gulul, khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Siapa yang masuk surga? Siapa yang masuk surga? Orang yang tidak pernah sombong, gitu kan? Orang yang tidak pernah khianat, dan orang yang tidak pernah punya hutang kecuali dibayar. Kalau itu ya, jadi masuk surga. Dari Sauban Rasulullah bersabda itu, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, kan terbebas, tidak punya tanggungan, maksudnya gitu. Jadi memang sombong tidak boleh ya, karena tidak ada sejengkal pun di surga tempat bagi orang yang sombong. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong. Kedua, gulul, khianat. Khianat apa? Ya, menyalahi, khianat. Terus hutang. Nah ini, jadi 3 hal yang menjadikan terbebas dari seseorang dan dijamin masuk surga. Yang pertama, ya terbebas dari sombong, terbebas dari gulul, terbebas dari hutang. Nah itu dijamin masuk surga. Fadilah memberi pinjaman sekarang ini punya duit nih, ingin memberikan pinjaman bernilai sedekah kalau kita meminjamkan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Mamin muslim yuqridu musliman qordon marrotaini illa kana kasodaqatiha marrotan." Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya 2 kali, melainkan nilainya seperti sedekah sekali. Apa maksudnya ini? Kalimat hadisnya begitu. Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya 2 kali, melainkan nilainya seperti sedekah sekali. Di menolong itu sangat dipentingkan. Pesan hadis bagi seorang yang berhutang. Hadis bagi yang berhutang nih. Ini hadis yang berbicara. Pertama, segera membereskan hutang. Di sini Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan. Innallaha ma'ad-daini hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima yakrahu Allah. Allah
bersama, Allah akan memberi pertolongan pada orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis Ibnu Majah. Allah akan bersama, akan memberi pertolongan pada orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya. Kalau nginjem itu mau melunasi enggak? Nah, kalau mau melunasi, Allah jamin untuk menolongnya, untuk melunasinya. Tapi kalau mau minjam, untuk apa minjam? Saya ingin tahu aja dia itu ngasih nggak ke saya pinjam nih. Itu mah tidak punya niat baik. Itu mah coba-coba gitu. Ini mah saya perlu ini. Terus gimana? Pinjam. Gimana? Dan saya niat mau membayar. Nah, ketika menyebutkan niat saya mau bayar, Allah dengar. Allah Maha dengar ucapan orang yang minjam itu, dan pasti orang yang minjam itu akan tolong oleh Allah. Makanya dulu saya pernah ada selembaga pembagian apa namanya itu, jadi uang apa nasabah ya, bukan uang nasabah, uang hibah tapi digulirkan gitu. Misalnya untuk satu kelurahan sekian ratus juta atau sekian puluh juta digulirkan. Nah, kemudian dihadirkan yang perlu dan dibina dulu, ditatar dulu. Ketika nanti menerima uang ada niat untuk bayar. Di hibah, namanya hibah tapi gulir untuk semuanya tidak merata gitu. Caranya pinjam meminjam. Nah, di sini dikatakan maka berniatlah untuk membayar hutang. Tuh, dua, jangan menunda-nunda pembayaran hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala matlul ghaniyyu dzulmun Ba'idha utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih diterima pengalihan tersebut. Kartos, jadi memperlambat membayar utang, nah nanti aja dia mah nggak butuhan gitu. Ini memperlambat. Dan kalau dilakukan orang kaya itu termasuk dolim. Karena utang bukan untuk nanti harus segera dibayar. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih diterima pengalihan tersebut. 3. Bersungguh-sungguh dalam upaya pembayar hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qala man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta manusia disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, merugikannya, maka Allah akan merusak orang itu. Ini hati-hati dalam urusan apa? Dalam urusan utang piutang. Pesan hadis bagi orang yang dipinjami, tasamu dalam penagihan hutang. Di sini hadis, man ahabba ayyudillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi fal yundiril mu'sira aw liyadhu anhu. Barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah azza wa jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang, atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Nah, ini pesan hadis bagi yang dipinjami. Di barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah azza wa jalla,
adalah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang. Apunten, belum bisa bayar bulan ini, mungkin bulan depan, nggak apa-apa, silakan aja. Atau mungkin membebaskan utangnya, udah bebas aja lah, tak usah berpikir utang-utang. Nah itu termasuk yang terpuji, cuma rada hese gitu ya. Kenapa? Karena itu punya sifat-sifat yang agak sulit di dalam membebaskan, padahal sangat bagus. Nah terus ada doa ini, doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa bagus nih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain. Ini bagus dong ini. Udah hafal belum? Udah hafal? Coba dibaca bareng. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain. Saya kira itu saja hadirin jamaah yang berbahagia, pengajian pada malam ini mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian ini menjadi ilmu bagi kita, jadi penggugur dosa-dosa kita, jadi melancarkan segala urusan kita, dan menjadikannya keluarga kita selamat dunia dan akhirat, terhindar dari siksa api neraka, dimasukkan ke surga Allah. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.